Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Sudirman yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang wujud. Kita bersyukur pada Allah dengan terus kita berusaha menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya bersyukur, kata para ulama, kita bersyukur dengan hati, kita bersyukur dengan lisan kita, dengan ucapan kita bersyukur pula dengan anggota badan kita, di mana kita berusaha untuk memanfaatkan nikmat-nikmat Allah yang ada untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah, dan menjauhi segala macam maksiat. Mudah-mudahan bertambahnya waktu, bertambahnya umur semakin membuat kita rajin bersyukur dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, suri tauladan kita semuanya, yang menjadi petunjuk sehingga kita bisa mendapatkan panutan untuk memahami Al-Quran dan juga jalan menuju surga. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan para ulama yang senantiasa memperjuangkan Islam, memperjuangkan ajaran Islam di tengah-tengah kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim mesti memahami di dalam Al-Quran ada beberapa hal yang diterangkan. Al-Quran menurut para ulama dibagi menjadi 3, yaitu kadang menjelaskan tentang Allah, kadang menjelaskan tentang hukum, di mana hukum di sini mengalami peralihan. Kadang hukum yang diberikan kepada kita ringan terlebih dahulu,
Seperti awal-awalnya dahulu Allah masih membolehkan khamar, kemudian beralih khamar dilarang ketika ingin melaksanakan sholat, beralih lagi khamar diharamkan secara mutlak. Hukum bisa mengalami peralihan atau disebut dengan nasakh dan mansukh. Adanya penghapusan dan ada yang dihapus. Kemudian Al-Quran juga berisi kisah-kisah orang-orang di masa silam. Maka di antara hadis yang menyebutkan Al-Quran itu terdiri dari 3 hal tadi, yaitu surat Al-Ikhlas. Nabi SAW itu mengatakan surat Al-Ikhlas itu terdiri dari, surat Al-Ikhlas itu adalah sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas itu adalah sulusul Quran, yaitu mengandung sepertiga Al-Quran. Karena surat Al-Ikhlas murni membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hukum itu di bahasan yang lainnya, pembahasan kisah-kisah juga di bahasan yang lainnya. Intinya kisah-kisah yang ada itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Kalau kisah yang baik kita tiru. Sedangkan kisah-kisah yang menyimpang, kisah-kisah kaum terdahulu yang salah, keliru, maka moga kita bisa mengambil pelajaran untuk tidak meniru perbuatan-perbuatan jelek yang disebutkan dalam kisah tersebut. Dan kisah ini perlu dipahami tidak kita katakan terhapus. Jadi tidak ada istilah nasakh dan mansukh. Tidak ada di istilah bahwasanya kisah tadi itu ada pembaharuan, tidak ada. Kisah ini kita jadikan ibrah, dijadikan pelajaran, dan ini tidak akan terhapus selamanya. Di antara satu kisah yang bisa kita ambil, yaitu tentang kisah yang kami ingatkan dalam khutbah kali ini, yaitu kisah kaum Sadum, atau kita biasa menyebut dengan kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam, beliau adalah nabi yang diutus ke negeri Syam. Ketika itu beliau berhijrah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus ke negeri Syam sama seperti Nabi Lut alaihissalam. Sama seperti Nabi Lut alaihissalam. Namun bedanya Nabi Lut alaihissalam diutus pada kaum yang khusus, yang kita kenal dengan kaum Sodom. Yang kita kenal dengan kaum Sodom. Namun kaum Sodom ini punya keanehan. Mereka punya penyimpangan. Selain mereka itu menyimpang dalam hal akidah, mereka juga tidak mau taat kepada Rasul. Mereka juga ketika itu punya penyimpangan dalam hal seksual, yaitu mereka melakukan hubungan sesama jenis. Mereka sengaja melakukan hubungan sama jenis, yaitu laki-laki suka dengan laki-laki, sehingga perbuatan mereka disebut sodomi, ya, karena diambil dari istilah kaum Sodom. Dan juga perempuan suka dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kita sebut zaman ini adalah dengan orang-orang yang melakukan homoseksual, sedangkan perempuan dengan perempuan dengan lesbian. Kelakuan ini dikatakan dalam ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Hud ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika malaikat ingin mendatangi Nabi Lut dan kaumnya, dan saat itu malaikat sudah punya rencana untuk membinasakan kaum Lut, kaum Sodom tadi. Allah katakan, Allah berfirman, wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dan sebelumnya mereka sudah melakukan maksiat semacam itu, yaitu as-sayyi'at. Yang dimaksudkan di sini adalah kelakuan homoseksual. Yang ini dilakukan oleh orang-orang saat ini dengan kita istilahkan tadi dengan same sex attraction, SSA, yaitu kelakuan suka dengan sesama jenis.
Dan disebutkan dalam surat yang lainnya bahwasanya kelakuan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini baru muncul ketika itu. Tidak ada kelakuan penyimpangan seksual yang pernah dilakukan kecuali baru muncul pada masa Nabi Lut ketika itu. Makanya ini maksiat yang sangat-sangat baru ketika itu dan sangat-sangat aneh. Sampai-sampai seorang khalifah itu mengatakan, seorang khalifah yang bernama Al-Walid, Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab tafsirnya perkataan khalifah ini, ia katakan, seandainya Allah tidak menyebutkan tentang kisah Lut dan kaumnya ini, tentu saya tidak pernah bayangkan bagaimana laki-laki bisa suka dengan laki-laki. Dia merasa aneh juga ketika itu, kok bisa ada orang punya kelainan seperti itu, keanehan seperti itu. Baru muncul di masa Nabi Lut alaihissalam. Maka ketika Nabi Lut kedatangan tamunya tadi, dan disebutkan oleh para ulama, tamunya tadi adalah malaikat berwujud manusia dengan wajah tampan dan masih muda. Berwajah tampan dan masih muda. Nah, tamunya ini sudah punya keinginan dengan segera mereka ingin mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam supaya bisa bertemu dengan tamunya tadi. Karena memang kesukaan mereka tidak suka dengan perempuan. Maka ketika tamunya tadi datang, Nabi Lut sudah penuh khawatir. Ini jangan-jangan tamu-tamu saya ini jadi mangsa dari kaum saya sendiri yang suka dengan sama jenis. Karena mereka kalau lihat wajah yang tampan seperti itu, mereka akan tertarik. Maka Nabi Lut ketika itu mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, haula ibanati. Wahai kaumku, ini adalah perempuan-perempuan dari umatku. Hunna atharu lakum, itu lebih suci bagi kalian. Artinya nikahilah atau berhubunganlah saja dengan wanita-wanita dari kaumku. Kenapa kalian malah tertarik dengan sesama jenis? Maka Nabi Lut ingatkan, fattaqullaha wala tuhzuni fi dhaifi. Bertakwalah kalian kepada Allah, jangan buat aku malu di hadapan tamu-tamuku. Masa kalian kedatangan tamuku, kalian buat aku malu lagi dengan kalian mau punya kesukaan dengan lawan jenis seperti itu. Kemudian Nabi Lut katakan, alaysa minkum rajulun rasyid. Bukankah di tengah-tengah kalian itu ada orang yang masih lurus? Artinya di sini, kenapa di antara kalian tidak ada orang yang ingatkan? Ini perbuatan mungkar, ini perbuatan jelek, ini perbuatan yang sangat-sangat aneh. Kenapa kalian ketika itu tidak diingatkan oleh orang lain? Artinya di sini perbuatan seperti ini mesti diingatkan di tengah-tengah masyarakat. Jangan seperti kelakuan orang-orang yang ingin mengedepankan kebebasan. Kelakuan seperti ini masih dianggap sebagai hak asasi manusia. Padahal ini dapat merusak tatanan masyarakat. Garis keturunan sudah tidak ada lagi, terputus gara-gara hubungan sesama jenis jika itu dilegalkan. Dan juga penyimpangan yang lainnya, penyimpangan seksual semacam ini dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya semacam AIDS. Karena menurut para pakar, para pelaku sodomi atau yang melakukan hubungan sama jenis kebanyakan mengidap penyakit HIV AIDS ketika itu. Karena walaupun asalnya memang kebanyakan dari hubungan dengan lawan jenis, namun karena dia dahulu punya hubungan seperti itu, kemudian ada luka, yaitu di anusnya, di duburnya, gara-gara dia melakukan hubungan sodomi tadi, maka AIDS tadi lebih mudah menular melalui lubang tersebut. Maka kebanyakan ahli kesehatan, para dokter ketika membahas masalah ini, mereka katakan pelaku-pelaku homoseksual tadi punya penyakit yang kronis, yaitu mereka punya penyakit HIV AIDS tadi tertular lewat luka yang ada pada duburnya. Maka ini juga suatu penyimpangan yang mengakibatkan efek negatif yang lainnya. Maka perlu diingatkan, maka harus ada di situ rajulun rasyid. Kemudian kaumnya ketika itu mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, laqad alimta ma lana fi banatika min haq.
engkau tahu wahai Nabi Lut, kami tidak ada rasa ketertarikan dengan wanita-wanita dari kaummu. Artinya di sini kaumnya Lut tidak suka dengan perempuan. Mereka cuma mau dengan sesama jenis. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Engkau sudah tahu kami ini maunya itu apa, yaitu kami ingin sesama laki-laki saja. Kemudian Nabi Lut mengatakan, law anna li bikum quwwatan, seandainya aku punya kekuatan untuk menghalangi kalian, au awi ila rukmin syadid, atau ada orang-orang yang menolongku supaya bisa menghalangi kalian dari keluargaku, tentu aku akan menghalangi kalian. Kemudian mereka masih katakan kepada Nabi Lut, ya Lutu, yaitu para malaikat itu katakan kepada Nabi Lut, tamunya tadi, ya Lutu, inna rusulu rabbika layyasilu ilaika fa asri bi ahlik bi qit'in minal lail. Wahai Nabi Lut, kami ini adalah utusan dari Tuhanmu. Kami ingin kami ingin memerintahkan engkau supaya pergi di malam hari dengan keluargamu, wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak, dan engkau jangan lihat-lihat noleh-noleh ke belakang kecuali istrimu. Istrimu biarkan dia, karena dia jadi pendukung dari kaumnya. Dia jadi pendukung dari perbuatan homoseksual yang terjadi di masyarakatnya. Innahu musibuha ma asabahum. Istrimu itu akan tertimpa hukuman, tertimpa azab, tertimpa siksa sebagaimana yang menimpa pada kaumnya. Inna mau'idahumus subh, dan musibah, azab, siksa yang akan menimpa mereka itu nanti mendekati subuh. Alaysa subhu biqarib. Lut mengatakan, bukankah subuh nanti sudah sebentar lagi? Maka ketika itu segeralah dia dengan keluarga, kecuali istrinya dia tinggalkan ketika itu. Dia segera untuk meninggalkan kaumnya, karena kaumnya itu akan sebentar lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka azabnya adalah sebagaimana dikisahkan, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha ijaratan min sijil mandud. Ketika itu disebutkan azab yang menimpa kaum Lut ketika waktu siksa itu tiba. Maka kami jadikan bagian atas bumi ketika itu diangkat sampai, disebutkan dalam riwayat, sampai ke langit. Bagian bumi itu kaumnya Nabi Lut berada di situ, diangkat semuanya, dicongkel dari bumi, diangkat dari bumi, diangkat sampai ke langit bagian bumi mereka dengan orang-orangnya. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat, anjing-anjing pun menggonggong dan ayam pun berkokok ketika itu pas waktu subuh. Dan saat itu bumi dibalikkan, atasnya dijadikan bagian bawahnya. Bumi dibalikkan ketika itu, dan orang-orang itu pada jatuh, berjatuhan saat itu. Dan yang masih hidup dikatakan wa antarna 'alaiha hijaratan min sijil, dan orang-orang yang masih hidup kami hujani lagi dengan batu dari sijil, batu yang terbuat dari tanah yang panas, dan itu dijatuhkan mandud, dijatuhkan satu demi satu, bertubi-tubi jatuhnya. Kaum Lut disiksa dengan siksaan yang begitu keras ketika itu. Dan ini terjadi pada subuh hari. Dan kebanyakan musibah atau siksa seperti gempa bumi dan tsunami itu kebanyakan terjadi pada waktu subuh dan waktu pagi, seperti yang menimpa kaum Lut. Dan satu pelajaran penting yang bisa kita ambil, kaum Lut itu disiksa. Di samping mereka melakukan penyimpangan seksual tadi, di samping itu juga sebab terbesar karena mereka tidak mau manut, tidak mau mengikuti apa kata Nabi mereka, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Maka tugas kita ketika ada peringatan, ada yang mengingatkan, ada yang mendakwahi agar kita tidak seperti kaum-kaum yang ada sebelumnya, marilah kita sami'na wa ata'na, mendengar setiap peringatan dari Al-Quran dan hadis, sehingga kita semua dapat selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, kisah tadi mengingatkan kita supaya kembali kepada ajaran Allah. Dan setiap peringatan yang diingatkan untuk membuat kita sadar agar menjauhi maksiat dan kembali untuk taat pada Allah, maka baiknya kita ikuti peringatan tersebut. Karena kaum Lut itu jadi binasa. Selain penyimpangan yang mereka lakukan, mereka juga disiksa lantaran tidak mau manut, tidak mau mengikuti perintah, dan tidak mau mengindahkan larangan Nabi mereka, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Maka penyimpangan-penyimpangan yang lain terkait dengan penyimpangan seksual di tengah masyarakat kita patut juga diingatkan. Seperti muda-mudi saat ini yang sudah melakukan seks bebas. Begitu mudahnya terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, anak-anak yang menikah di bawah umur yang semestinya. Ini adalah penyimpangan yang juga mesti diingatkan di tengah-tengah masyarakat kita. Perlu ada perhatian dari orang-orang yang nanti mendakwahi, dan juga terutama orang tua di rumah juga perlu menjaga anaknya agar tidak berperlakuan bebas, terutama dengan lawan jenis ketika itu. Penyimpangan yang lainnya lagi seperti perselingkuhan yang terjadi juga di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan perselingkuhan ini bukan terjadi hanya dengan orang yang jauh, bahkan dengan tetangga dekat sendiri kemungkinan besarnya juga ada seperti itu. Bahkan dengan iparnya sendiri itu juga terjadi penyimpangan seksual semacam tadi. Begitu juga penyimpangan yang tadi dijelaskan dalam kisah Nabi Lut alaihissalam. Ini perlu diingatkan, bukan dibiarkan, dan bukan kita mengatasnamakan hak asasi manusia. Karena orang-orang seperti itu perlu diarahkan dengan baik supaya sadar dan kembali kepada kodratnya. Kalau dia ingin bergaya seperti perempuan, maka dikembalikan kodratnya seperti laki-laki. Dan mudah-mudahan orang seperti itu mudah diarahkan dengan pembimbing-pembimbing yang baik, dengan para ustadz, para kiai, sehingga bisa tercegah dari penyimpangan seksual semacam tadi. Dan juga kita semuanya kalau saling mengingatkan semacam tadi. Ada rajulun rasyid, yaitu rajulun rasyid dalam ayat yang tadi kami sebutkan, dalam surat Hud tadi yang kami sebutkan. Ada orang-orang yang mengarahkan, mengingatkan untuk berbuat baik dan melarang dari kemungkaran. Itulah yang nanti akan menyebabkan kita selamat dari musibah dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada negeri kita dan menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertobat dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, di akhir khutbah ini kami ingatkan, Nabi SAW di hari Jumat mengingatkan kita untuk banyak-banyak berselawat kepada beliau. Siapa yang berselawat kepada beliau sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Marilah kita manjatkan doa pada Allah di akhir khutbah ini. Mudah-mudahan di hari yang penuh berkah, Allah juga mengabulkan setiap permintaan kita dan setiap hajat kita kepada Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, ampunilah
dosa setiap orang yang telah meninggal dunia mendahului kami. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kami taufik dan hidayah untuk terus bisa taat kepadamu, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, untuk menjauhi dosa-dosa besar, untuk menjauhi berbagai macam kemungkaran. Ya Allah, jauhkanlah kami dan masyarakat kami dari berbagai macam bentuk penyimpangan, dari berbagai macam bentuk kesalahan, dari berbagai macam bentuk dosa besar, ya, sehingga kami dapat selamat dari azab-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab-Mu, jauhkanlah kami dari siksa-Mu. Ya Allah, berikanlah hujan yang penuh berkah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang penuh berkah, hujan yang tidak membawa mudarat dan terus memberkahi lahan-lahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.